Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Vienna dengan NIM 216129196 dari kelas Manajemen Malam 1 ingin membahas studi kasus aplikasi Sistem Informasi Manajemen terhadap rumah makan berbasis mobile. Tanpa membuang waktu, langsung saja saya mulai. Setiap rumah makan pasti memiliki manajemen dalam melakukan proses pemesanan atau pengorderan makanan. Terdapat berbagai macam cara sistem pengorderan yang diterapkan oleh pemilik usaha dalam menjalankan bisnis rumah makan, misalnya fast food dengan konsep pelayanan order makanan cepat saji. Lalu ada juga yang namanya all you can eat dengan konsep makanan berjalan sehingga pelanggan perlu menggunakan kecepatan dalam mengambil makanan. Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul pada manajemen model ini. Contohnya, lamanya proses memasak di dapur. Lalu, pelanggan merasa kecewa karena menu yang dipesan tidak sesuai dengan seleranya. Lalu, pelanggan yang merasa terabaikan dan tidak terlayani dengan baik dikarenakan banyaknya pengunjung. Nah, pada studi kasus ini, pemilik usaha dapat merancang sistem yang terdiri dari aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Dengan menggunakan aplikasi mobile, pesanan pelanggan yang dipesan oleh pelayan akan segera diketahui oleh bagian dapur. Nah, pelayan juga dapat melihat sisa stok tanpa perlu konfirmasi dari kokinya langsung. Pada bagian koki akan dibuatkan sistem aplikasi desktop yang mampu menerima konfirmasi suara jika pesanan pelanggan sudah masuk. Nah, koki juga akan mendapatkan konfirmasi sudah berapa lama sih menu pesanan yang telah ditunggu. Kemudian pada bagian kasir pun akan dibuatkan sistem aplikasi desktop yang tidak perlu menghitung berapa total harga lagi, dikarenakan sistem ini telah melakukan kalkulasi sendiri secara otomatis. Namun, yang jadi permasalahannya, apakah sistem mampu mengirim dan menerima informasi ke dalam server yang menerapkan sistem jaringan komputer dengan berbasis mobile? Tenang aja, dengan adanya sistem ini, persediaan makanan dapat diketahui secara real time. Selain itu, pesanan makanan yang berlangsung dapat dikelompokkan supaya koki dapat memasak secara kolektif, sehingga hal ini akan membantu koki dalam menghemat waktu dalam memasaknya. Sistem ini juga dapat mengolah tagihan secara otomatis. Selain itu, sistem ini mampu mengelola informasi dalam bentuk laporan pendapatan, laporan stok yang tersedia, dan juga laporan stok kosong. Nah, sistem berbasis online ini tentunya memerlukan Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Nah, ada dua jenis distributor sistem operasi Android. Yang pertama itu mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Service (GMS), dan yang kedua itu benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung dari Google atau lebih dikenal sebagai Open Handset Distribution atau OHD. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur jaringan sistemnya. Pada perancangan jaringan sistem dengan menggunakan access point, adapun order makanan dengan menggunakan aplikasi mobile dengan sistem operasi Android. Nah, gini, menu yang dipesan dulu oleh pelayan dengan menggunakan mobile, kemudian pelayan akan mengatur meja yang kosong kepada pelanggan baru. Nah, selanjutnya pelayan akan melakukan order menu, dan order menu yang dipesan akan masuk langsung ke dalam server, dan koki akan menerima pesanan langsung yang masuk, sedangkan kasir akan menerima informasi
meja yang telah terisi itu berapa dan disertai dengan total tagihan di setiap meja. Pengambilan data pada koki dan kasir dengan menggunakan koneksi ODBC ke server. Dan pada saat itu juga pesan masih berada dalam status pemesanan, dan setelah menu sudah siap dimasak, koki akan memilih menu yang telah siap dimasak. Dengan demikian, status pesan akan berubah menjadi status siap. Pelayan akan menerima informasi menu telah siap. Nah, pelayan akan langsung mengantarkan menunya kepada pelanggan, lalu akan dipilih pelayan untuk mengubah status siap menjadi status diterima. Pelanggan yang telah selesai makan akan meminta tagihan atau bill. Nah, kasir akan melakukan pencetakan bill. Dengan demikian, status meja akan menjadi kosong. Nah, proses ini akan terus berlanjut ke pelanggan berikutnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai penerapan aplikasi sistem informasi manajemen pada rumah makan berbasis mobile. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.